Balai Sumber Daya. Aku akan menjual kristal jiwa. Pelayan tersebut tersenyum sinis menatap Lin Feng. Menara bulan tidak kekurangan kristal jiwa. Lebih baik kamu dari sini. Kristal jiwa apa yang akan pemuda sepertimu jual? Kultivasimu bahkan hanya di tahap pembentukan kelima. Pelayan menara bulan meremehkan Lin Feng. Dia menganggap jika pemuda seperti Lin Feng hanya akan menjual kristal jiwa dari binatang spirit tingkat rendah. Ini. Lin Feng menunjukkan puluhan kristal jiwa yang ada di tasnya kepada pelayan. Kemudian berkata, aku akan menjualnya di tempat lain jika menara bulan menolaknya. Ini kristal jiwa dari binatang spirit tingkat tinggi yang sangat berharga. Pelayan tersebut tergagap saat melihat kristal jiwa yang ditunjukkan Lin Feng. Tunggu sebentar, Tuan Muda. Pelayan menara tersentak kaget dan langsung berlari untuk memanggil manajer menara bulan sembari menggumam, mudah-mudahan Tuan Muda itu tidak marah kepadaku. Pelayan menara bulan itu naik ke lantai atas dan kemudian kembali bersama dengan seorang wanita berusia 20-an tahun. Apa kamu yang akan menjual kristal jiwa? Benar. Bisakah aku melihatnya? Lin Feng kemudian memberikan tas daunnya yang berisi puluhan kristal jiwa kepada manajer wanita itu. Dari mana Tuan Muda mendapatkannya? Wanita itu menelan ludah, tidak percaya jika Lin Feng memiliki kristal jiwa dari binatang spirit tingkat tinggi. Guruku menyuruh menjual semua ini. Lin Feng menyadari bahwa kristal jiwa yang akan dia jual berasal dari binatang spirit tingkat tinggi. Dia tidak ingin orang-orang mempermasalahkan dari mana dia mendapatkan kristal jiwa itu. Oleh karenanya, dia membawa nama gurunya. Wanita itu terlihat mengangguk, menyimpulkan guru Lin Feng lah yang membunuh binatang spirit tingkat tinggi. Jika saja dia mengetahui bahwa Lin Feng lah yang membunuh binatang-binatang spirit tingkat tinggi itu, dia mungkin akan memuntahkan darah tidak percaya. Berapa harga semuanya? Tanya Lin Feng kepada manajer tersebut. Wanita itu tersenyum ramah, berbeda dengan perlakuan pelayannya tadi. Bagaimana jika kristal jiwa Tuan Muda kami lelang besok hari? Kebetulan kami akan melakukan pelelangan. Terserah jika kamu ingin melelangnya. Namun aku membutuhkan uang sekarang. Jika Tuan Muda menginginkan uang sekarang, kami akan menghargai kristal jiwa ini seharga 100.000 koin emas dipotong 20% biaya untuk keuntungan menara bulan. Bagaimana menurut Tuan Muda? Baiklah, aku setuju. Lin Feng tidak begitu peduli dengan harga jual kristal jiwa yang dia tawarkan. Baginya, hal mudah jika dia harus membuat lagi kristal jiwa tersebut, kalau dia butuh uang lagi. Sementara itu, wanita manajer yang menyangka guru Lin Feng masih hidup kemudian berpikir untuk menjalin hubungan baik dengan Lin Feng. Tuan Muda, bisakah Tuan Muda hanya menjual ke kami jika memiliki kristal jiwa lagi? Aku akan memikirkannya. Dengan hati-hati, manajer tersebut mengambil sebuah lencana dari cincin ruang dimensinya kemudian memberikannya kepada Lin Feng. Lin Feng mengernyit. Apa ini? Itu lencana menara bulan. Tuan Muda akan mendapat potongan harga 10% jika membeli atau menjual sumber daya di menara bulan di seluruh wilayah Kekaisaran Qilin. Baiklah, aku hanya akan menjual sumber daya ke menara bulan. Wanita itu kemudian menyebutkan total harga jual yang akan diterima Lin Feng. Lin Feng mengangguk kemudian berpikir untuk mendapatkan beberapa sumber daya di menara bulan. Aku akan menggunakan beberapa koin emasku untuk membeli sumber daya. Sumber daya apa yang Tuan Muda inginkan? Tanya wanita itu dengan kerenyitan di dahi. Aku menginginkan cincin ruang dimensi, 10 herbal rumput api, ginseng hitam, akar mawar kuning, daun pohon perak, jamur hitam, dan getah beracun. Wanita di hadapannya termenung memikirkan tentang apa yang akan Lin Feng buat dengan herbal tersebut. Herbal langka seperti yang Lin Feng sebutkan seharusnya hanya dapat diproses oleh seorang alkemis tingkat 5. Dia jadi semakin tertarik untuk menjalin hubungan baik dengan Lin Feng. Dia kemudian mengambil cincin ruang dimensi dan beberapa herbal yang dibutuhkan oleh Lin Feng.
3805. Manajer itu kemudian mengambilkan semua sumber daya yang dibutuhkan Lin Feng. Setelah memastikan tidak ada satupun yang terlewat, dia menyebutkan kembali total pembelian yang akan dikurangi dari hasil penjualan kristal jiwa. Sisa uang tuan muda berarti tinggal 72.000 koin emas, katanya sambil memberikan sisa koin yang Lin Feng miliki dari hasil penjualan kristal jiwa. Lin Feng menerima uang tersebut dan bergegas ingin meninggalkan toko tersebut. Namun, saat Lin Feng hendak berpamitan dan pergi dari Menara Bulan, Lin Feng melihat sebuah pedang berkarat. Pedang apa itu? Manajer itu mengikuti arah pandang Lin Feng. Dia menunjukkan pandangan biasa tanpa penuh ketertarikan setelah mengetahui benda yang ditunjuk pemuda di hadapannya. Itu hanyalah pedang berkarat yang tidak memiliki tingkatan. Tidak ada yang tertarik dengan pedang itu selama bertahun-tahun. Berapa harganya? Aku menginginkan pedang itu. Wanita itu mengerjapkan mata, tidak percaya. Seumur benda tersebut dipajang, baru kali ini ada pemuda yang tertarik ingin membelinya. Apa tuan muda yakin? Di sini banyak pusaka pedang yang lebih bagus dan berada di tingkat tinggi. (39:42) Tidak, aku yakin. Aku menginginkannya. Kalau begitu, ambil saja pedang berkarat itu. Anggap saja sebagai hadiah kerja sama kita. Baiklah kalau begitu. Lin Feng mengambil pedang berkarat itu yang ternyata memiliki bobot yang sangat berat. Pedang ini sangat berat, tapi tidak apa-apa. Aku akan membawanya, anggap saja untuk berlatih fisik, gumam Lin Feng kemudian membawa pedang itu di punggungnya. Lin Feng merasa urusannya selesai di Menara Bulan pun bergegas melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan kota Kincir Angin. Beberapa warga kota memandang Lin Feng dengan pandangan hina karena kultivasi Lin Feng yang rendah dan pakaian Lin Feng yang dekil. Namun Lin Feng tidak menghiraukan pandangan beberapa warga kota. Tidak berapa lama, Lin Feng melihat sebuah restoran. Dia yang lapar kemudian memasuki restoran tersebut. Seorang pelayan menghampiri Lin Feng. Tuan muda, hidangan apa yang ingin kamu makan? Tanya pelayan restoran dengan hormat. Aku ingin hidangan terlezat di restoran ini. Tuan muda bisa ke lantai atas, aku akan menyiapkannya. Lin Feng melangkah untuk menuju ke lantai atas. Namun, dari arah belakang, seseorang berteriak sambil mendorong Lin Feng hingga dia terjatuh. Minggir. Orang yang mendorong Lin Feng merupakan salah satu pengawal dari seorang tuan muda. Lin Feng dengan mudah melihat perbedaan di antara 4 orang pemuda yang baru saja mendorongnya. 3 orang pengawal mendampingi seorang tuan muda. Lin Feng tersenyum kecut, kemudian memandang ke arah si tuan muda dan ketiga pengawalnya. Sialan, orang-orang lemah membuatku tidak bersikap waspada. Hahaha, lihat si sampah itu. Dia berkata hanya waspada dengan orang-orang hebat. Tuan muda tersebut tertawa, karena menganggap kalimat Lin Feng begitu menghiburnya. Dia bahkan berteriak pada pengunjung restoran guna memamerkan ucapan Lin Feng yang begitu sombong. Lin Feng bangkit dari lantai, masih bersabar dan tidak menghiraukan tuan muda dan ketiga pengawalnya. Lin Feng melanjutkan langkahnya menaiki tangga begitu saja. Namun, tuan muda tersebut rupanya marah. Mukanya langsung memerah saat Lin Feng meninggalkannya begitu saja. Bajingan, apa kamu mengacuhkanku? Para pengunjung merasa jika nasib Lin Feng sudah tamat karena telah menyinggung tuan muda Huang. Beberapa dari mereka yang mengetahui sepak terjang klan Huang berbisik-bisik. Klan tersebut konon adalah klan paling berkuasa di kota Kincir Angin. Tidak hanya itu, klan tersebut, terlebih tuan mudanya terkenal memiliki temperamen yang cukup buruk. Lin Feng tidak menghiraukan dan terus menaiki tangga. Hal tersebut semakin membuat tuan muda Huang naik pitam. Dia kembali berteriak, kali ini dengan kemurkaan yang lebih besar. Berhenti atau kamu akan mati. Tuan muda arogan. Berhenti atau kamu akan mati. Lin Feng menghentikan langkahnya, membalik badannya menatap tuan muda Huang. Aku memaafkan sikapmu barusan. Tapi,
Jika kamu masih bersikap bodoh, aku akan membunuhmu serta 3 pengawalmu. Bukan terintimidasi, Tuan Muda Huang itu justru terbahak. Hahaha, kultivasimu hanya berada di tahap pembentukan kelima. Jangan bermimpi untuk membunuh kami. Tampaknya, kamu perlu diberi pelajaran. Dia tersenyum miring sebelum melesat dengan cepat. Tuan Muda Huang tidak sempat berkedip, saat tiba-tiba Lin Feng sudah berada di hadapannya. Plak. Tamparan kuat Lin Feng membuat tubuh kekar Tuan Muda Huang terjatuh di lantai. Aku mengandalkan kemampuan bukan kultivasiku. Dia mendengus sebelum kembali memutar tubuh. Saat Lin Feng akan kembali menaiki tangga, ketiga pengawal Huang Cha langsung melesat untuk menyerangnya. Bam! Hiat! Lin Feng dengan sigap meninju dan menendang ketiga pengawal Tuan Muda Huang Cha. Ketiga pengawal itu terpental mengenai kursi dan meja lantai bawah restoran. Para pengunjung restoran tidak percaya menyaksikan Lin Feng dapat dengan mudah mengalahkan Tuan Muda dan ketiga pengawalnya yang terkenal hebat itu. Di tempatnya, Tuan Muda Huang mengerutkan kening. Dia berada di tahap pembentukan ke-7 sementara ketiga pengawalnya berada di tahap pembentukan ke-9. Namun, mengapa mereka bisa dengan mudah dikalahkan oleh Lin Feng yang hanya berada di tahap pembentukan ke-5? Mendengar kegaduhan, manajer restoran keluar dari ruangannya. Hentikan. Tuan Muda Huang menatap tajam. Dia yang telah berdiri sempurna itu menunjuk keberadaan Lin Feng dengan wajah penuh dendam. Siapa kamu? Sampah itu telah menyinggungku, aku akan membunuhnya. Aku manajer restoran ini. Jika ingin bertarung, bertarunglah di luar restoran. Ketiga pengawal Tuan Muda Huang tidak menghiraukan manajer restoran dan langsung melesat kembali untuk menyerang Lin Feng. Bam! Lin Feng kembali meninju dan menendang 3 pengawal tersebut hingga mereka semua tersungkur di lantai. Kali ini, ketiga pengawal itu bahkan bukan lagi mengeluarkan darah dari sekujur tubuh, melainkan nyawanya pun ikut terenggut. Tuan Muda Huang menggertakkan giginya. Dia tidak percaya Lin Feng berani melawan klan Huang yang merupakan salah satu klan kelas atas di kota Kincir Angin. Aku akan kembali bersama ayah dan pamanku. Lin Feng melesat dan tiba-tiba sudah berada di hadapan Huang Cha. Dia mengambil pedang dari punggungnya. Serak! Lin Feng tanpa belas kasih menebas tangan kanan Tuan Muda Huang dengan pedangnya. Tuan Muda Huang memekik kesakitan. Sementara Lin Feng menurunkan pedangnya usai berhasil memotong tangan Tuan Muda itu. Orang arogan sepertimu memang perlu diberi pelajaran. Enyah dan laporkan saja kepada ayah dan pamanmu. Aku akan dengan senang hati menunggu mereka. Gegas, Tuan Muda Huang berlari keluar restoran sambil kesakitan memegangi lengannya yang terpotong. Sehebat apa ayah dan pamannya, aku akan membunuh mereka jika berani membuat masalah. Lin Feng membiarkan Tuan Muda Huang arogan pergi begitu saja. Dia berpikir untuk menguji batas kemampuannya kepada klan Huang. Lin Feng kemudian mengambil 10 koin emas dari cincin ruang dimensinya. Dia memberikan 10 koin emas dan memberikannya kepada manajer restoran. Ini untuk kompensasi kerusakan di restoran dan mengurus ketiga mayat itu, ujarnya kepada manajer restoran sambil menunjuk mayat 3 pengawal klan Huang. Manajer restoran itu menerima koin emas dari Lin Feng dengan perasaan senang, kendati ada takut yang terselip. Terima kasih, Tuan Muda. Para pengunjung restoran hening seketika. Mereka termenung menyaksikan Lin Feng yang dapat mengalahkan Tuan Muda Huang dan ketiga pengawalnya dengan sangat mudah. Apa pemuda itu menekan kultivasinya? Beberapa pengunjung menyangka jika Lin Feng menekan kultivasinya yang sebenarnya sampai ke tahap pembentukan kelima. Meski begitu, beberapa pengunjung restoran yang enggan berurusan dengan klan Huang memilih bertindak tidak acuh. Dia telah menyinggung klan Huang. Restoran ini akan kacau oleh orang-orang dari klan Huang. Ayo, kita keluar dari restoran ini. Lin Feng melanjutkan langkahnya menaiki lantai atas restoran. Dia duduk di sebuah meja setelah sampai di lantai 3 restoran itu. Selang beberapa saat, pelayan restoran membawa hidangan terlezat di restoran itu.
Berapa semuanya? Aku akan membayarnya terlebih dahulu. Pelayan mengangguk serta menyebutkan nilai makanan yang dipesan Lin Feng. Semuanya 5 koin emas, Tuan Muda. Lin Feng mengambil 10 koin emas dan memberikannya kepada pelayan restoran. Sisanya untukmu, katanya yang kemudian disambut bahagia oleh pelayan. Beberapa saat berlalu, Tuan Muda Huang ternyata membuktikan ucapannya. Dia kembali ke restoran bersama ayah dan pamannya, Huang Li dan Huang Mo. Bajingan mana yang berani memotong lengan anakku, Huang Cha? Teriak Patriark Huang Li. Lin Feng tidak menggubris Tuan Huang. Dia terus menyantap makanannya dengan lahap. Tuan Huang Li dan Paman Huang menatap Lin Feng dengan heran. Tidak ada satupun orang yang ada di restoran itu kecuali Lin Feng. Kesal karena Lin Feng tidak menggubris kalimat Tuan Huang, Paman Huang mau kembali berteriak. Sampah, kenapa kamu masih berada di restoran ini? Lin Feng menunjuk ke arah Huang Cha. Tanyakan saja kepada Tuan Muda Buntung itu. Sementara itu, Tuan Muda Huang Cha berujar dengan nada merajuk. Ayah, Paman, dialah orang yang telah memotong lenganku. Huang Li dan Huang Mo tersedak tidak percaya. Namun Lin Feng mempertegasnya, benar, aku orang yang kalian cari. Huang Li menatap nyalang pada Lin Feng. Berani sekali sampah sepertimu terhadap klan Huang. Apa kamu tidak tahu siapa klan Huang? Aku tidak peduli dengan klan Huang. Hanya kalian dari sini. Huang Li sangat geram dan murka terhadap Lin Feng. Semua ancaman dan kemarahannya seakan bukan hal berarti untuk bocah itu. Bocah, dari mana keberanianmu berasal? Kamu telah memotong lengan anakku. Aku akan membalasnya berkali-kali lipat. Bukan bocah biasa. Lin Feng menatap Huang Li dan Huang Mo. Dia melihat kultivasi Huang Li berada di tahap pemula kelima sementara Huang Mo berada di tahap pemula ketiga. Putramu pantas mendapatkannya. Kurang ajar, serang. Perintah Huang Li kepada Huang Mo tanpa banyak basa-basi. Huang Mo langsung mengambil pedang dari punggungnya, melesat ke arah Lin Feng, berniat menebas kedua lengan Lin Feng. Duar. Lin Feng menendang meja di hadapannya sampai terbang ke arah Huang Mo. Namun, Huang Mo dapat dengan mudah menghancurkannya dan meneruskan serangan pedangnya ke arah Lin Feng. Bam! Lin Feng dengan sigap menghindar dan langsung menendang dada Huang Mo. Huang Mo terpental menghancurkan beberapa meja dan kursi restoran dan dia tersungkur di lantai. Huang Mo bangkit, menyeka darah yang keluar dari mulutnya. Patriark, bocah ini bukan bocah biasa, dia mungkin berasal dari sebuah sekte, ujarnya kepada Huang Li. Huang Li menatap tajam ke arah Lin Feng. Apa bocah ini menekan kultivasinya? Bocah berusia belasan tahun dengan kekuatan seperti itu pastilah memang berasal dari sebuah sekte, pikirnya membenarkan perkataan Huang Mo. Sementara itu, Lin Feng mulai menyadari jika kemampuannya dapat mengalahkan kultivator yang berada beberapa tingkatan di atasnya. Kultivator tahap pemula ketiga bukan apa-apa bagiku, apa aku masih bisa mengalahkan kultivator tahap pemula kelima? Gumamnya sambil membalas tatapan tajam Huang Li. Rasakan ini. Tinju beruang hitam, Huang Li melesat ke arah Lin Feng dengan mengepalkan tinjunya sangat keras. Lin Feng tidak tinggal diam, dia mengeluarkan teknik tinjunya untuk menghalau serangan Huang Li. Tinju menembus langit. Bam! Tinju Lin Feng dengan Huang Li beradu. Lin Feng terpental beberapa meter ke belakang begitupun dengan Huang Li. Huang Li kembali melesat ke arah Lin Feng bersiap dengan tinjunya. Lin Feng pun telah bersiap menyambut serangan tinju Huang Li. Seketika, mereka saling beradu jurus tinju. Serangan demi serangan teknik tinju Lin Feng dan Huang Li saling beradu. Sesekali, Lin Feng mencoba meninju bagian kepala maupun dada dari Huang Li namun Huang Li dapat menepisnya. Huang Li pun sama seperti Lin Feng, terus mencoba melumpuhkan Lin Feng dengan teknik tinjunya. Namun, mereka berdua terlihat imbang. Apa batas kemampuanku hanya sampai berada di tahap pemula kelima? Batin Lin Feng yang merasa kekuatannya imbang dengan Huang Li yang berada di tahap pemula kelima. Bocah,
Dari sekte mana kamu berasal? Tanya Huang Li sambil mengeluarkan pedangnya. Itu tidak ada urusannya denganmu. Lin Feng pun turut mengambil pedangnya untuk menyambut Huang Li. Tuan muda Huang yang menyaksikan pertarungan Lin Feng dan ayahnya, sudah tidak sabar untuk menyiksa Lin Feng. Dia menatap ke arah pamannya. Paman, bantulah ayah melumpuhkan bocah bajingan itu. Lin Feng yang mulai merasa kemampuannya setara dengan kultivator tahap pemula kelima, merasa bahwa dirinya tidak mampu jika harus menghadapi Huang Li dan Huang Mo sekaligus. Aku harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Huang Li melesat untuk menyerang Lin Feng, begitupun dengan Huang Mo. Mereka berdua akan mengeroyok Lin Feng. Terang, terang. Lin Feng sesaat beradu teknik pedang dengan Huang Li dan Huang Mo sebelum dia melihat kesempatan untuk melarikan diri. Dia merasa akan sia-sia jika melawan mereka berdua sekaligus. Jika harus menghadapi Huang Li, Lin Feng mungkin bisa mengimbanginya. Namun jika harus menghadapi Huang Li dan Huang Mo sekaligus, Lin Feng merasa kekuatannya belumlah cukup menghadapi mereka berdua sekaligus. Saat melihat kesempatan, Lin Feng pun melarikan diri melewati jendela lantai atas restoran. Kejar dia! Teriak Huang Li. Lin Feng melompat dari satu bangunan ke bangunan yang lain. Kecepatan Lin Feng tidak bisa diremehkan. Meskipun dia setara dengan Huang Li, tapi kecepatannya melampaui Huang Li. Lin Feng dapat dengan mudah melarikan diri dari Huang Li dan Huang Mo yang mengejarnya. Aku harus lebih berhati-hati mencari musuh. Kekuatanku hanya sebatas kultivator tahap pemula kelima, gumam Lin Feng sambil berlari keluar dari kota kincir angin. Huang Li dan Huang Mo melesat mengejar Lin Feng, namun mereka berdua kehilangan Lin Feng. Lin Feng keluar dari kota kincir angin, melesat tanpa arah meninggalkan kota kincir angin. Asteris. Di markas klan Huang. Huang Li dan Huang Mo kembali ke markas klannya setelah kehilangan Lin Feng. Huang Li mengadakan pertemuan dengan beberapa tetua klannya. Aku tidak akan memaafkan bocah yang telah memotong lengan putraku, ujar Huang Li ke beberapa tetua klannya. Patriark, bagaimana jika kita menggambar wajahnya dan menyebarkannya ke seluruh anggota klan Huang? Saran salah satu tetua dari klan Huang. Huang Li berpikir sejenak sebelum dia kemudian menyetujui hal itu. Huang Li yang menyangka Lin Feng berasal dari sebuah sekte juga berpikir untuk menyebarkan sketsa wajah Lin Feng ke beberapa jenius muda klan Huang yang sudah memasuki sekte. Huang Li menyatakan peperangan dan perburuan terhadap Lin Feng. Seluruh anggota klan Huang akan dia kerahkan untuk memburu Lin Feng. Lin Feng terus berlari tanpa arah di hutan belantara. Dia melihat sungai dengan air terjun yang tampak sangat indah. Dia berniat istirahat terlebih dahulu di tempat itu sebelum melanjutkan perjalanannya. Aku akan beristirahat di sini dan membuat beberapa pil, ujarnya. Lin Feng mandi di air terjun dan tanpa sengaja menemukan gua kecil di balik air terjun tersebut. Lin Feng menangkap beberapa ikan dan kemudian masuk ke dalam gua yang tertutup air terjun itu. Di dalam gua, Lin Feng makan ikan yang dia tangkap, beristirahat dan meracik pil dengan herbal yang dia peroleh dari menara bulan sebelumnya. Setelah merasa cukup beristirahat, Lin Feng melanjutkan perjalanannya. Dia sesekali akan beristirahat, makan binatang buruan, dan tidur di hutan. 5 hari berlalu, Lin Feng melihat sebuah kota bernama Kota Seribu Api dan dia berniat memasukinya untuk mencari tahu tentang sebuah sekte yang akan dia masuki. Tunjukkan lencana identitasmu. Pinta penjaga gerbang Kota Seribu Api saat Lin Feng hendak memasuki kota. Lin Feng mengambil beberapa koin emas dari cincin ruang dimensinya dan memberikannya kepada penjaga gerbang sambil berkata, "Aku tidak memiliki lencana." Penjaga gerbang kota tersenyum senang menerima beberapa koin emas dari Lin Feng. "Silakan masuk, Tuan Muda." Pelayan sinis. Lin Feng berjalan santai menikmati keindahan Kota Seribu Api. Kota itu terlihat ramai penuh dengan lalu lalang warga kota yang melakukan aktivitasnya. Banyak kedai dan kios besar maupun kecil berjejer rapi menjual berbagai pernak-pernik hasil kerajinan tangan, makanan, pakaian, herbal, senjata, sumber daya, dan lain sebagainya.
Kios senjata, herbal dan berbagai sumber daya cukup ramai oleh warga kota yang tidak cukup mampu untuk membeli di Menara Bulan. Namun, ada juga beberapa kios megah yang dimiliki oleh klan besar kota Seribu Api dan hanya orang-orang tertentu yang mampu membeli di tempat seperti itu. Lin Feng menggaruk kepalanya yang tidak gatal saat mendapat tatapan mengejek dari beberapa orang. Sial, kenapa banyak orang seperti itu di dunia ini? Aku akan membeli pakaian yang bagus terlebih dulu. Pakaian yang bagus mungkin akan sedikit menutupi kultivasiku yang rendah ini, desahnya. Lin Feng memasuki sebuah toko pakaian mewah. Tunjukkan padaku pakaian yang bagus. Perintah Lin Feng kepada pelayan. Pelayan itu menatap Lin Feng dengan sinis, dasar gembel, desahnya, tetapi tetap mencoba memilihkan beberapa pakaian untuk Lin Feng. Apa kamu bilang? Lin Feng kesal mendengar umpatan pelayan yang cukup keras di telinganya. Lupakan. Ini pakaian yang paling murah buatmu. Pelayan itu menunjukkan beberapa pakaian dengan harga paling murah, tidak yakin Lin Feng mampu membayar pakaian yang mahal. Lin Feng merasa kehilangan martabat dan terhina atas sikap pelayan yang sinis terhadapnya. Tunjukkan padaku pakaian terbaik dan termahal di tempat ini. Enyah saja dari sini. Usir pelayan kesal karena orang berkultivasi rendah dengan pakaian dekil seperti Lin Feng bersikap sangat sombong. Lin Feng mengerutkan alis kemudian membatin. Apa dia tidak tahu jika aku murid kedua dari guru Kaisar Naga? Meskipun guru menyuruhku rendah hati dan tidak sombong, pelayan arogan sepertinya perlu diberi pelajaran karena sama saja menghina orang hebat seperti guruku, batinnya, mengatasnamakan kakek petapa. Panggil managermu. Perintah Lin Feng bermaksud mengadukan pelayan toko yang sangat arogan kepada manajer. Tidak perlu, aku akan menunjukkan pakaian terbaik dan termahal untukmu. Pelayan toko itu menuju jajaran pakaian mewah kemudian menunjukkannya kepada Lin Feng. Harga pakaian ini 20.000 koin emas, pakaian ini terbuat dari kulit harimau putih tingkat Raja Puncak. Seorang kultivator tingkat Raja tidak bisa melukaimu jika kamu mengenakannya, yang ini 25.000 koin emas, ini 21.000 koin emas, dan pakaian ini seharga 25.000 koin emas, terbuat dari kulit badak emas. Terang pelayan menunjuk beberapa pakaian. Lin Feng tersenyum kecut mengetahui harga pakaian yang tidak sepantasnya dan terkesan mahal buatnya. Jika tidak memiliki uang, maka tidak perlu berlagak kaya seperti itu. Ledek pelayan melihat Lin Feng masih diam. Siapa yang tidak memi? Tutup mulutmu dan enyah dari sini. Toko sebelah sana mungkin cocok bagi sampah sepertimu, aku harus melayani pelanggan lain. Perintah pelayan toko memotong ucapan Lin Feng ketika dia melihat seorang tuan muda dan kekasihnya hendak memasuki tokonya. Aku akan membeli semua pakaian termahal itu, tapi karena kamu bersikap arogan seperti itu, aku mengurungkan niatku. Lin Feng memilih keluar dari toko tersebut karena menurutnya harga pakaiannya terlalu mahal. Sayangku, lihatlah gembel itu. Dia benar-benar menurunkan citra toko mewah ini, ucap seorang gadis yang baru saja masuk dengan kekasihnya menghina Lin Feng. Meskipun begitu, kamu selalu memandangi wajahnya. Kamu jangan tertipu oleh sampah sepertinya yang sombong dan berpura-pura kaya. Balas kekasihnya itu. Lin Feng keluar dari toko pakaian sambil mengumpat, pelayan itu sangat arogan dan membuatku sangat kesal, pantas saja toko itu sepi. Kulit badak emas. Hahaha, hanya orang-orang lemah yang membutuhkan pakaian seperti itu. Lin Feng memasuki toko biasa dan membeli beberapa pakaian yang bagus dan cocok buatnya. Lin Feng melangkah dengan percaya diri di jalan kota setelah mengenakan pakaian yang cukup bagus layaknya seorang tuan muda dari salah satu klan ataupun bangsawan kota. Tetapi, beberapa orang masih berbisik-bisik dan memandangnya rendah karena kultivasinya hanya berada di tingkat pembentukan kelima. Saat Lin Feng bingung bagaimana cara menemukan dan memasuki sebuah sekte, dia melihat beberapa pemuda yang hendak pergi ke pusat kota. Lin Feng mendengar para generasi muda itu menyebutkan tentang sebuah turnamen yang akan diadakan di kota Seribu Api itu.
Turnamen yang akan diadakan di Kota Seribu Api tersebut akan memperebutkan beberapa token atau tiket untuk dapat mengikuti seleksi masuk sekte. Bagi beberapa generasi muda klan, mereka dapat mengikuti seleksi sekte dengan surat undangan. Namun bagi pemuda-pemudi dari desa maupun kota biasa seperti Lin Feng, mereka memerlukan sebuah token yang bisa didapatkan melalui turnamen kota. Aku akan mengikuti turnamen untuk mendapatkan token, gumam Lin Feng penuh semangat. Lin Feng mengikuti beberapa generasi muda yang dia lihat menuju ke balai kota. Tidak lama, Lin Feng sampai di balai kota tempat akan dilakukannya turnamen. Balai kota tersebut sangat megah dan besar seperti sebuah stadion. Ribuan generasi muda dari desa maupun kota ternyata sudah berkumpul untuk mengikuti acara turnamen. Di barisan bangku penonton, puluhan ribu orang telah menduduki tempat mereka masing-masing untuk menyaksikan jalannya turnamen yang selalu menjadi hal yang sangat dinantikan. Terlihat pula di jajaran kursi VIP sang wali kota bersama dengan perwakilan dari beberapa sekte telah bersiap menyaksikan jalannya turnamen. Hei, apa kamu juga akan mengikuti turnamen? Seorang pemuda mendekati Lin Feng.